Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa Raja Amullah, Raja Kamarula dari Timur Indonesia Matahari Terbit. Pada kesempatan ini mengulas sejarah dan peradaban umat manusia yang berada di wilayah Pulau Al-Butuni. Pulau Al-Butuni adalah pulau perjalanan sejarah umat manusia dari awal hingga ke akhir, dari akhir hingga ke awal. Pulau Butuni dijuluki dengan Pulau Aulia, Ambia, Mukmin, Rahasia. Pada kesempatan ini saya mengunggah keterangan-keterangan kepada segenap umat manusia, baik itu lingkup daripada agama Islam, agama Kristiani, agama Buddha, agama Hindu, agama Shinto maupun agama Konghucu, dari kepercayaan yang berbeda-beda, namun tujuannya adalah satu, memperbaiki rasa dan perasaan jiwa itu sendiri. Maka pada kesempatan ini saya memberikan ulasan keterangan. Sesungguhnya agama adalah sebuah gambaran manusia menuju kepada fitrah dan kiprah perbaikan, baik itu secara lahiriah, baik itu secara batiniah. Marilah kita anak cucu Adam yang ada di permukaan alam semesta, yang hidup di bawah naungan alam semesta, tidak saling memojokkan dan tidak saling menyalahkan, hanya dikarenakan persoalan-persoalan agama, nama agama atau nama-nama kelompok daripada agama yang ada. Karena senantiasa agama bukanlah manusia yang membentuk agama itu sendiri, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta, yang membuat keterangan agama itu kepada manusia agar senantiasa manusia mendapat pengertian, mendapat pengetahuan dalam kehidupan untuk menciptakan hasanah dan suasana damai, rukun dan tentram. Janganlah jadikan sebuah agama untuk pertikaian atau perdebatan. Ada yang sangat hebat, ada yang sangat luar biasa, dan anggap bahwa setiap kelompok agama sudah benar-benar menembus kekuasaan Sang Pencipta. Sesungguhnya agama diturunkan kepada manusia untuk bisa mendapat sebuah ketetapan, keterangan, dan petunjuk untuk bisa memberikan perlindungan segenap makhluk yang hidup di muka bumi. Jangan sentar itu sesama manusia, tumbuhan pun harus dilindungi. Karena ketergantungan dan keterkaitan dalam hidup sering berjalan selang dengan waktu yang ada. Maka manusia diangkat di muka bumi sebagai khalifah untuk bisa memberikan sebuah proses netralitas dari kehidupan, baik itu di lingkup kecil, lingkup menengah, sampai lingkup yang besar. Maka pada kesempatan ini saya, Putra Timur Indonesia, Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa, menyampaikan kisah perjalanan pulau bersejarah, yaitu Pulau Al-Butuni, Pulau Ambia, Pulau Mukmin, Pulau Rahasia, yang menyimpan makna kandungan rahasia terdalam dari seluruh agama yang ada di permukaan alam. Pulau Al-Butuni menyimpan kandungan rahasia besar dari sejarah kemanusiaan, yang senantiasa dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, tidak pernah dibuat karya tulis dalam satu catatan buku atau satu catatan Alkitab. Mengapa demikian? Karena Al-Butuni memegang peran penting sejarah kemanusiaan, memegang penting peran sejarah daripada kerahasiaan Sang Pencipta, sehingga sejarah Butun tidak mudah seperti sejarah-sejarah lain dapat dibukukan di atas kertas lalu ditulis begitu saja, lalu dibaca para pemirsa dengan bebas begitu saja. Namun dia adalah agama yang terselubung dengan rahasia Sang Pencipta,
kepada diri manusia itu sendiri, baik pada sisi laki-laki, baik sisi pada perempuan. Mengapa demikian? Karena Al-Butuni menyimpan daripada kandungan makna rahasia kemanusiaan, berhubungan dengan rahasia Sang Pencipta itu sendiri. Maka pada kesempatan yang bahagia ini, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, baik itu di lingkup Buton, baik itu di wilayah Republik Indonesia, baik dimanapun berada, pada bangsa-bangsa lain pun demikian adanya. Bisa mengunggah dan bisa meneliti di mana letak kedudukan yang dikatakan sejarah peradaban dunia itu yang sementara ditelusuri dan dicari yang sesungguhnya. Sejarah peradaban Al-Butuni tersimpan dan terkandung di alam semesta tanpa buah karya tulisan, tetapi di alam nyata masih tersimpan dan terawat, terjaga dan masih terpelihara secara utuh dan kokoh. Sejarah Buton tanpa dicampuri dengan rekayasa basa-basi manusia, tanpa dicampuri dengan rekayasa tangan-tangan manusia, melainkan Allah sudah membuatnya semenjak kekeringan dunia ini berada. Maka Al-Butuni dikenal sebagai bagian daripada perjalanan plasenta dunia atau plasenta bumi, menyimpan daripada kandungan rahasia terbesar di seluruh alam cakrawala yang ada. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat penganut agama di mana saja berada, jangan lagi bertikaikan persoalan agama dan jangan sekali-kali lagi mempertikaikan dan permasalahkan soal-soal agama yang lebih di atas dan yang lebih di bawah. Agama seluruhnya mengajak kepribadian seseorang untuk menaklukkan dirinya dengan hawa nafsunya, utamanya menyampaikan lisan dan kalimat kepada sesamanya, untuk tidak merusak pendengaran, untuk tidak merusak perasaan, untuk tidak merusak penglihatan, dan tidak merusak segala perilaku yang ada. Agama mengajarkan adalah perbaikan ekosistem diri itu sendiri. Agama mengajarkan kepribadian diri itu sendiri. Ketika diri itu sendiri sudah lebih baik, maka bisa membangun keluarga itu sendiri dalam lingkupnya. Jika keluarganya pun sudah baik dari lingkupnya, maka ia membangun lingkungannya dari keluarga lingkungan yang ada. Karena senantiasa berbeda-beda agama, berbeda-beda bentuk, berbeda-beda rupa, berbeda-beda warna kulit. Tapi sesungguhnya senantiasa itu semua itu adalah anak cucu Adam. Yang menyalahkan dari mana sumbernya, yang disalahkan dari mana sumbernya. Pada dasarnya semua dari satu sumber, satu pohon, satu rumpun keberadaannya. Keterangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Alkitab bukan untuk dijadikan perdebatan, bukan diuji kelayakan bahwa siapa yang terhebat isi kitabnya, tetapi dicari siapa ahli pembaca Alkitab untuk memahami makna Alkitabnya, untuk bisa meresapi diri, untuk bisa membangun jiwa itu sendiri, dan bisa membangun karsa dari diri itu sendiri, sehingga dia paham tujuan keterangan Alkitab untuk membangun ukhuwah hasanah, habdul minan nas dan habdul minallah. Tujuannya kenapa? Karena memang manusia, khususnya anak cucu Adam di kolong langit, harus membangun hasanah silaturahmi persaudaraan. Mengapa demikian? Karena seluruh ketetapan, ketentuan, kesimpulan dan keputusan bukan pada manusia, melainkan berpulang kepada Allah itu sendiri yang mengetahui segenap rahasia yang diturunkan di muka bumi kepada hamba Allah, kepada umat manusia di mana saja ia berpijak dan di mana saja ia berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, baik di lapisan bawah, lapisan menengah maupun lapisan atas, senantiasa berwasiatlah dengan lisan-lisan yang baik, berwasiatlah dengan tutur kata yang baik, berwasiatlah dengan kata-kata yang bersahaja, tidak menyinggung, tidak merugikan, dan tidak menyepelekan orang lain hanya karena judul agamanya yang berbeda.
Kenapa demikian? Siapapun punya agama nama berbeda, tapi dia itu adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, dan senantiasa dia anak cucu Adam. Sumbernya dari pohon yang sama, sumbernya dari reproduksi yang sama. Di mana kesalahannya? Kesalahannya karena kita kurang memahami, mengkaji isi makna perjalanan agama yang bersifat syariat, lalu ke tarekat, lalu ke hakikat, lalu ke ma'rifat. Maka dengan pengertian yang keliru, mudah memojokkan dan menyalahkan agama orang lain. Padahal tidak demikian. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi problematika kehidupan manusia di dalam berbagai rasa karsa dari manusia itu sendiri. Sehingga manusia mengambil sudut pandang keterangan seterang mungkin, mengambil sudut pandang lisan untuk menerangkan kepada ruang umum dengan seterang mungkin, tidak disembunyikan dan tidak tersembunyi. Bukan untuk mencari sebuah pembenaran, tetapi carilah kebenaran yang hakiki. Karena pembenaran adalah popularitas individu yang dicapai di dunia, tetapi belum tentu di akhirat nanti. Maka bicarakan kebenaran sesuai dengan perilaku itu sendiri. Bicarakanlah kebaikan sesuai dengan paragraf dari kehidupan sehari-hari, di mana ia temukan dan di mana ia rasakan. Janganlah serba menakuti dengan segala bahasa-bahasa yang belum mendapat kepastian, lalu diungkapkan kata-kata itu seolah-olah dia lebih mengenal dan lebih tahu karena dia sudah menguasai alam cakrawala yang diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sebuah ketetapan yang pasti, melainkan ketetapan yang pasti semua berpulang di jalan risalah kesimpulan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Pada kesempatan ini saya mengunggah dan menyampaikan keterangan-keterangan yang terpendam di Al-Butuni sebagai sesi akhir perjalanan dari zaman ke zaman. Maka inilah awal daripada akhir, ini akhir daripada awal. Pulau Butuni, Pulau Abia, Pulau Aulia, Pulau Mukmin, Pulau Rahasia, pembawa sejarah risalah daripada kerasulan, membawa risalah daripada kenabian, memahami pemetaan daripada pemahaman kenabian dan kerasulan. Sehingga Buton tidak ingin membicarakan sebuah agama yang menimbulkan perdebatan, menyinggungkan ketersinggungan kepada orang lain, melainkan Buton membahasakan agama dalam sisi posisi yang sama sesungguhnya. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Nias ke Pulau Rote, dari dalam sampai keluar, dari luar negeri sampai ke dalam negeri, semua adalah kumpulan daripada anak cucu Adam. Bila ada permasalahan dan persoalan, jangan dijadikan simbolis bahasa politik untuk bisa menjatuhkan orang lain, untuk bisa menjatuhkan komunitas orang lain, bisa menjatuhkan kelompok orang lain, melainkan mencari jalan solusi dan alternatif yang baik dan yang terbaik dan yang lebih baik, guna membangun semesta alam dengan kedamaian, agar alam tidak melakukan sebuah reaksi spekulasi yang bisa merusak dan bisa memunahkan anak cucu Adam di tengah situasi konstelasi konflik batin dibawa kepada persoalan umum, lalu muncul jadi permasalahan besar yang pada akibatnya adalah petaka dan kehancuran yang hadir dan yang datang. Jauhilah hal-hal yang sifatnya merusak atau memicu keadaan. Pakailah rumus sederhana dalam kehidupan. Sucikan batin dari segala perkataan. Bersihkan hati dari segala ucapan. Jangan terlalu panjang memakai rumus, tetapi memakai rumus yang pendek tapi dapat dipahami. Maka itulah yang perlu. Apalah artinya sebuah pengetahuan ayat yang panjang, namun tidak dapat dipelihara dan dijaga dengan baik. Walaupun sepatah kata atau sehuruf saja dapat dimengerti artinya, lalu dijaga dan dipelihara, itu menjadi ilmu bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Mengapa demikian? Ilmu bertujuan untuk memelihara ukhuwah kemanusiaan.
Agama diturunkan untuk manusia bisa menelaah pengetahuan dan keterangan. Mengapa? Karena bahasa agama itu datang dari untayan gaib ke nyata. Supaya manusia mengkaji bahwa kegaiban itu adalah kebesaran Sang Pencipta yang tidak dapat diilustrasikan dengan sebuah logika yang logik, melainkan diikutkan bagaimana mengkaji perasaan yang begitu dalam, yang begitu jauh dan begitu luas. Karena samudra yang terpendam hanyalah samudra perasaan di lautan perut manusia. Itulah kandungan rahasia bumi yang tersimpan dengan makna daripada rahasia kebesaran Sang Pencipta. Allah tidak menunjuki akal pikiran, tetapi Allah menunjuki perasaan. Karena Allah memberikan hidayah kepada manusia, pertama menunjuki kalbinya, karena kalbinya itu sebagai indera yang menerangkan, menerima sebuah cakrawala keterangan, menuju kepada keterangan-keterangan yang lebih memberikan sebuah inovasi perbaikan, baik itu lingkup pribadi, baik umum, baik masyarakat yang lebih besar lagi dan lebih luas. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan Pulau Butun, Pulau Alia Ambia Mukmin Rahasia Manikam, dan Pulau Muna Al-Munajab, tempat orang bertandang berdiri untuk meminta memohon sebuah keterangan dan sebuah petunjuk dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, yaitu Bani Adam dan Hawa. Jadi Pulau Al-Butuni adalah pulau bapa, Pulau Muna adalah pulau ibu. Dua pulau kecil adalah tempat sejarah peradaban manusia dunia yang sekiranya sebentar lagi akan dikenal dan ditahu oleh seluruh anak cucu Adam. Awal daripada akhir, akhir daripada awal. Sejarah Pulau Buton dan Pulau Muna adalah sejarah lisan yang lahir dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Sejarah Buton tidak dapat ditelah dengan karya tulis. Mengapa? Karena sejarah Buton hurufnya berdiri, kalimatnya bernyawa, tulisannya berjalan. Mengapa demikian? Sloganitas daripada bahasa itu ditimbulkan pada orang tua supaya mudah memahami jalan keterangan rahasia. Rahasia berhubungan dengan agama, agama berhubungan dengan manusia. Di dalam agama ada risalah Allah yang merahasiakan kerahasiaan diri dari kekuasaannya. Manusia diberikan kesempatan untuk bisa memikirkan kebesaran dan kebenaran Sang Penciptanya. Maka manusia diangkat sebagai khalifah di muka bumi, bukan menjadi perusak dan perusuh, tetapi menjadi juru damai, membangun ukhuwah sana, peradaban, dan bisa membangun literatur kesinambungan daripada kerukunan demi membangun keutuhan dan demi membangun regenerasi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, untuk terjadinya dan pergantiannya regenerasi yang ada. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada, baik itu masyarakat yang menganut agama Islam, agama Kristiani, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, dan agama Shinto. Semua agama-agama diturunkan untuk membangun hasanah perasaan dan jiwa, bukan saling untuk memojokkan, bukan saling untuk menindas dengan bahasa bahwa isi Alkitabnya lebih terhebat, lalu dia lebih derajatnya dimuliakan oleh Allah. Seluruh agama yang diterima adalah keimanannya, ketakwaannya, kesabarannya, kebaikannya, dan tutu budi pekerti kesehariannya. Itulah tuntunan agama. Jika agama yang tidak benar, mengapa diturunkan oleh Allah? Sesungguhnya agama itu buatan Allah, dan agama itu bukan buatan manusia. Allah membuat gambaran kepada manusia agar manusia dapat menyimak dan bisa mengkaji sebuah pola pemikiran, menjadikan akal yang sehat dan perasaan yang baik, sehingga tidak mudah memecah belah agama hanya karena kelompok-kelompok kepentingan mencari kekuasaan duniawi, lalu mencari nama popularitas duniawi, mencari kedudukan duniawi, yang pada akibatnya merangkaikan bahasa agama untuk menjadikan sebuah perdebatan dan pertikaian
dan menjadikan bahasa agama itu sebagai pancingan untuk membangun masa kekuatan. Masa yang besar bisa menggempur masa yang kecil. Masa yang kecil mulai bisa berlawanan dengan masa yang besar. Sesungguhnya itu sama sekali tidak benar dan sama sekali jangan dipakai. Mengapa? Karena tidak ada anjuran keterangan dari Alkitab untuk saling bermusuh-musuhan. Melainkan saling mengisi dan saling memahami satu di antara sesama pembaca atau sesama penganut Alkitab. Mengapa? Alkitab itu tidak ada yang salah, hanya penafsiran-penafsiran yang salah bisa menimbulkan kekeliruan yang fatal. Karena jangan sampai isi Alkitab dijadikan hak kekuasaan, power daripada mencari kehidupan. Wah, inilah jalannya bermasalah dan bisa menimbulkan persoalan. Mengapa? Kalau masanya besar, bisa mendapat nilai kehidupan yang luas. Kalau masanya banyak, bisa mendapat nama dan power yang menghasilkan kedudukan yang besar. Ini bukan persoalan mencari kedudukan dan mencari masa, tapi mencari identitas jati diri menjadi baik. Jika diri itu baik, maka senantiasa berupaya untuk membagi kebaikan kepada sesamanya. Maka terciptalah sebuah kerukunan yang dibutuhkan, kerukunan hidup dalam hidup yang nyata. Tetapi kalau seandainya agama dijadikan bahasa kekuasaan, maka menimbulkan sebuah problematika yang panjang. Mari saudara sekalian, yang memahami arti iman, yang memahami arti sabar dari iman, yang memahami arti jalan daripada kesabaran menuju keimanan, maka pakailah lisan yang bermanfaat. Lisan yang bermanfaat, sebelum melahirkan lisan, dipikirkan lebih dahulu, seandainya lisan yang lahir ini dapat ditelah dengan pendengaran yang baik atau dapat ditelah dengan pendengaran yang tidak baik. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan perlu dikaji lebih dahulu agar tidak menyinggung orang lain dan tidak merusak pendengaran orang lain. Mengapa hal itu perlu dijaga? Inilah yang dimaksud tingkat keimanan seseorang. Kenapa? Menjaga segala hal yang dia ucapkan untuk tidak merusak dan menyinggung perasaan orang. Karena kita pun demikian, bila disinggung, kita punya perasaan yang tidak baik, kita akan merasa tidak baik. Tapi kalau disinggung dengan kebaikan, dibicarakan dengan kebaikan, niscaya kita pun menerima ketenangan itu dengan baik. Jadi perumpamaan sekilas balik itu perlu dipakai. Tidak semena-mena, tidak semata-mata bahwa kita satu-satunya, tidak ada orang lain. Petunjuk itu tidak bisa diklaim secara pribadi. Petunjuk itu bisa diadopsi untuk membangun jati diri dan keseimbangan sesama di antara lingkup yang ada. Agar senantiasa semua berjalan aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Mari, di tengah situasi persoalan dunia yang merongrong dan menggerogoti umat manusia, di mana persoalan itu dikatakan resensi global yang akan menghadang dan menghajar umat manusia seluruh dunia. Tidak dilihat komunitasnya, tidak dilihat masanya, tapi di mana daerah, di mana negara akan mendapat ancaman proses resensi dan era globalisasi perubahan secara drastis. Karena alam menentukan kebijakan, tinggal manusia mempersiapkan diri di mana nanti sisi keselamatannya. Sehingga pada kesempatan yang indah ini, mau atau tidak, suka atau tidak, yang dibangun adalah forum membangun hasanah silaturahmi dan silaturahim yang baik. Tujuannya, jika membangun kedamaian dan membangun sebuah ketenangan, niscaya dijauhkan dari segala bahaya dan malapetaka. Tetapi bila ingin membangun sebuah bahasa yang bisa meruncing dan memicu keadaan, maka niscaya pasti malapetaka dan bahaya akan tiba di tempat di mana yang kita wacanakan, di mana yang kita perbincangkan, dan di mana kita sampaikan. Mengapa? Karena secara tidak langsung kita yang memanggil keadaan itu menjadi buruk,
Bukan kita menolak, tetapi kita memanggil. Nah, inilah persoalan permasalahan. Kita tidak mengkaji. Kita hanya menyatakan apa yang saya nyatakan, yang penting sudah saya nyatakan, selesai. Persoalan bagaimana nanti, itu persoalan nanti. Ya, spekulasi inilah yang bisa membawa menjadi pemicu dari segala peristiwa-peristiwa, baik itu bersifat peristiwa dari manusiawi itu sendiri, juga begitu dari alam juga akan melakukan sebuah reaksi. Karena bila mana manusia itu melampaui segala batasan-batasan yang telah ditetapkan berdasarkan keterangan-keterangan, maka sanksinya alam melakukan reaksi dan tindakan. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buton dan umumnya masyarakat Republik Indonesia yang tercinta. Baik level elit, baik level menengah, baik level masyarakat bawah. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling bertolong-tolongan dalam kebaikan. Jangan lagi sekali-kali bertolong-tolongan dalam kejahatan, lalu saling membela dengan bentuk-bentuk kejahatan atas nama kebenaran. Namun bukan sisi kebenaran yang dilakukan, kesalahan besar, namun selalu memakai pembelaan. Lalu di dalamnya ada oknum-oknum yang diberikan kesempatan titipan amanah, amanah jabatan, amanah pangkat, amanah kekuasaan. Dia salah gunakan. Pertama karena kedekatan, kedua karena ada lingkup ikatan keluarga, lalu dia berani mengambil kenekatan. Niscaya itu sangat berbahaya bagi yang bersangkutan. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang ada di lingkup jajaran pemerintahan, khususnya pemerintahan-pemerintahan yang diberikan amanah untuk menjaga suatu bentuk kedaulatan, menjaga suatu bentuk keamanan, menjaga bentuk-bentuk solidaritas kemanusiaan. Bekerja proaktif pada kebenaran, jangan proaktif pada kekuasaan, yang pada akibatnya kekuasaan bisa dapat menghancurkan. Tapi seandainya seluruh pejabat elit bekerja pada pro kebenaran, maka niscaya pembelaan akan datang. Tapi bila mana seluruh pejabat-pejabat yang ada tidak bekerja pada pro kebenaran, selalu pro kekuasaan, menjadikan kebenaran, maka akan berhadapan dengan sebuah ganjaran alam yang sangat dahsyat di alam nyata ke depan nantinya. Resensi persoalan yang kita hadapi dimulai dari 2003 menuju 2024 teramat dahsyat. Maka berwasiatlah dengan kebaikan, berwasiatlah dengan kebenaran. Jangan sekali-kali berwasiat dengan hawa nafsu untuk melindungi kekuasaan. Karena kuasa manusia tidak melebihi kekuasaan Sang Pencipta. Kuasa para pejabat tidak melebihi kekuasaan daripada Yang Maha Kuasa. Tampuk kekuasaan ada di tangan Yang Maha Kuasa. Titipan dan amanah hanya sekedar kepada manusia yang bisa diamanatkan bersifat sementara. Mari pada kesempatan ini, persoalan bukan sekedar mengkritisi atau merasa tidak senang, tetapi mari kita berpikir sejenak dengan pikiran-pikiran yang sehat, dengan akal-akal yang sehat, agar senantiasa membangun lingkup yang baik, membangun lingkup negara yang besar, dan membangun negara yang benar, agar negara bisa memberikan sebuah keteladanan dan negara Republik Indonesia bisa memberikan contoh terbaik. Mari kita menuju kepada peradaban sejarah. Peradaban sejarah bukan sekedar karya tulis yang dibaca di atas sebuah lembaran kitab atau lembaran buku, tetapi peradaban sejarah dilakukan setiap individu manusia, bagaimana merukunkan diri, merukunkan hati dan merukunkan jiwa untuk menciptakan hasanah kebaikan, membangun kedamaian dalam diri. Jika senantiasa membangun kedamaian dalam diri bisa ditemukan, maka kedamaian dalam lingkup keluarga pun akan dapat dirasakan. Jika damai dalam keluarga dapat dirasakan, maka damai dalam lingkup masyarakat umum pun dapat dirasakan. Mari kita biasakan memelihara silaturahmi habdul minan nas kepada sesama. Jangan kita memandang agama dan kelompok komunitas sebagai lawan karena kita dianggap bisa menyaingi dan bisa bersaing.
itu bukan sebuah kebaikan, tetapi akan menimbulkan sebuah kekursian dan permasalahan yang panjang. Karena yang satu tidak puas, yang satu pun mesti tidak puas. Yang pada akibatnya berdebat, dan berdebat, tidak ada penyelesaian. Menurut pendapat-pendapat orang yang berpendapat tentang pengetahuan, bahwa perdebatan bagi dia itu adalah wajar. Karena mengapa? Tanpa ada perdebatan dia tidak tahu bahwa kemampuan argumentasi yang dia utarakan benar. Lalu dia pakai perdebatan itu sebagai mencari titik kebenaran. Sesungguhnya itu mungkin spekulasi pribadi benar, tapi pada umum bisa kena kalkulasi yang tidak benar. Mengilustrasikan sebuah pembahasan, baik itu secara ilmiah, baik itu secara alamiah, diperjelas secara konkret. Karena jangan menyelipkan sebuah wahana bahasa yang benar, tapi berilah bahasa yang benar kepada sesama agar melahirkan kebenaran itu memunculkan sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu menjadi kebiasaan yang bisa ditradisikan. Lalu kalau kebaikan menjadi tradisi dan budaya, berarti itulah kehidupan menghadapi sebuah ketenangan dan kehidupan itu menghadapi sebuah kebahagiaan. Itulah tujuan hidup manusia. Tetapi bila mana hidup dipenuhi dengan segala pertikaian dan permusuhan, maka neraka dunia sudah dicapai. Mengapa? Kesengsaraan. Mulai dari kebutuhan konsumsi sudah tidak terjamin, kebutuhan untuk bisa bagaimana tubuh itu bisa terjaga dengan baik sudah tidak. Kenapa? Terjaga dengan berbagai macam kehati-hatian dengan peristiwa yang terjadi di lingkup yang ada. Mari saudara sekalian, semua penganut unsur-unsur agama, peliharalah situasi dan keadaan. Karena sebentar lagi kita akan dihadapkan pada kenyataan alam. Setelah waktu itu akan menjawab, baru kita akan tahu siapa yang lebih baik dan siapa yang terbaik. Jika manusia memutuskan vonisnya kepada seseorang, jangan-jangan seseorang yang memutuskan hukum vonis kepada seseorang, seseorang yang diputuskan itu masih lebih baik daripada yang memutuskan. Tolong, utamanya orang-orang yang memegang tampuk di atas singgasana. Para hakim adil menentukan sebuah kebijakan. Jangan karena porsi kehakiman ada di sampingnya dan kekuasaan ada di pinggirnya, lalu dia memonis sudah berdasarkan kajian ilmunya dan pengetahuannya. Lalu dia menyatakan diri, dia adalah perwakilan Tuhan. Hakim sesungguhnya belum perwakilan Tuhan. Perwakilan Tuhan itu hanya ada pada malaikat. Jadi manusia itu umumnya dan khususnya hamba Allah, titipan pinjaman yang diamanatkan. Jangan memberi spekulasi pengakuan yang besar, namun implementasinya kerdil dan kecil. Wah, sangat bermasalah dan menimbulkan persoalan yang panjang. Tolong, sana saudara sekalian yang ada di negara saat ini, dan selanjutnya dan seterusnya ke depan. Pemutihan mulai dilakukan. Pembidikan mulai dilaksanakan. Sebuah kejahatan tidak tebang pilih, tapi rata ditebang habis. Mengapa? Kejahatan yang menimbulkan sebuah permasalahan besar. Kejahatan itu banyak motifnya. Ladang korupsi adalah kejahatan. Ladang bahasa basi politik yang tidak jelas itu juga adalah kejahatan. Kekuasaan dipakai untuk melindungi kejahatan, itu juga adalah kejahatan. Jadi pengkhianat negara itu tidak perlu kita sebut siapa. Siapa saja yang menyalahgunakan kewenangan titipan, amanah dan pinjaman, itulah penjahat dari negara ini. Itulah kejahatan daripada masyarakat umum yang ada. Maka belajarlah melayani masyarakat, belajar melayani umum, belajar melayani sesama. Pertama dengan ketulusan, yang kedua dengan keikhlasan. Tulus dan ikhlas itu mutlak bagi manusia, karena kemuliaan manusia letaknya ada pada perasaan, yaitu jantung hati manusia. Ketika jantung hati manusia sudah merasa ditenangkan dan diberikan kesenangan, maka luar biasa kebahagiaan itu. Dan itu kebahagiaan yang hakiki. Bukan soal tawar-menawar berdasarkan kajian logika. Bahwa saya bisa mengangkat gunung, itu bahasa basi retorika. Bahwa bisa mengangkat gunung hanya ungkapan emosional untuk sengaja memamerkan kekuatannya. Tidak perlu kekuatan diperlihatkan. Tetapi bagaimana kelembutan dengan kebenaran itu dipertontonkan dan diperlihatkan secara nyata dan baik.
Itu yang lebih dikatakan bersahaja, manusiawi. Yang dicari adalah pimpinan yang memiliki jiwa spiritualnya, baik lahirianya, baik batinianya. Ketika batinianya bagus, maka lahirianya juga bagus. Ketika lahirianya bagus, batinianya bagus. Ini yang dikatakan manusia seutuhnya. Jangan manusia dikatakan utuh namun batinnya tidak terkafir. Jangan dikatakan baik namun lisannya juga tidak terkafir dengan benar. Wah, bermasalah. Mari saudara sekalian, pahamilah diri kita masing-masing dan pahamilah apa yang berjalan dalam lingkup hidup kita masing-masing. Jangan terlalu jauh mengintervensi orang lain, tetapi paling banyak mengintervensi diri dari berbagai macam paragraf perilaku yang salah dan keliru. Pada kesempatan ini unggahan saya sampaikan dari negeri Al-Butuni, Pulau Aulia Ambia Mukmin Rahasia. Karena Pulau Al-Butuni adalah pulau peradaban sejarah yang kelak nanti akan timbul dan muncul di permukaan dunia menjadi sebuah bentuk sejarah yang bersejarah. Mengapa? Karena Allah menitipkan kegaiban dari seluruh presentasi perjalanan ilmu bersejarah ada di Pulau Al-Butuni. Jadi pada kesempatan ini saya dari Putra Timur Matahari Terbit menyampaikan pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan kepada ruang publik agar seluruh ruang publik yang menyimak konten-konten yang saya buat untuk bisa memahami dan mengkaji persoalan-persoalan baik itu secara individu maupun secara umum. Pulau Kiblat Bumi, Pulau Baitul Alam, Pulau Kiblat Dunia adalah Pulau Al-Butuni. Jadi Ka'bah Bumi, Kiblat Dunia, Baitul Alam, Pulau Al-Butuni adalah pulau plasenta dunia. Diakui dan tidaknya masih menyimpan risalah kebenarannya di permukaan secara nyata. Tanpa ada buah karya tulis kalimat atau kertasnya, tetapi pembuktian secara alami ada pada tempatnya. Jadi pada kesempatan yang mulia diberikan oleh Allah SWT, bulan suci Ramadan, tepatnya 18 Ramadan, saya sampaikan keterangan ini kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, begitu juga masyarakat Buton di mana saja berada. Seluruh masyarakat Buton yang dikaruniai diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang diberikan petunjuk para leluhur, senantiasa mulai dari saat ini memawas diri dengan situasi dan keadaan. Karena alam akan menyimpulkan keterangan lebih rinci dan lebih jelas kepada umat manusia yang ada di permukaan alam. Baik di Buton, baik di Republik Indonesia, baik di mana saja berada, termasuk di luar negeri, di mana kolong langit ada anak cucu Adam. Perjalanan zaman dan waktu itu mulai berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan risalah perjalanan Alkitab yang sudah saatnya akan menuju kepada penyatuan dan akan menuju kepada akses penyatuan kemanusiaan dunia, khususnya anak cucu Adam, di berbagai macam belahan bumi atau berbagai macam belahan negara yang ada. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada sanak saudara yang sempat menyimak keterangan unggahan ini, bila ingin mencari titik kebenaran, saya bersedia memberikan keterangan dan petunjuk pada tempat kebenaran. Tetapi bila ada ingin mencari sebuah pembenaran hanya karena merasa masih tidak puas, saya tidak ingin memberikan sebuah pembenaran. Karena pembenaran bukanlah hak levelitas saya kepada pribadi seseorang. Tetapi kalau kebenaran, saya berhak memberikan keterangan dari kebenaran itu. Karena pembenaran itu adalah sebuah keinginan yang bersifat individu atau kelompok, yang pada akibatnya kelompok lain bisa tergeser, kelompok lain bisa terpinggir. Saya tidak sedang demikian. Saya mengambil posisi di tengah-tengah, semuanya harus bisa bersatu dan menyatu. Karena hidup yang ramai itu dengan tenang menciptakan suasana kedamaian, itulah kehidupan yang disebut kebahagiaan dunia. Bila hidup walaupun bergelimangan harta di tengah kerusuhan dan keributan, maka itu sesungguhnya betapa amat pedih dan sakitnya. Mengapa demikian?
karena seolah kita hidup di tengah ancaman bara api neraka jahanam. Jadi marilah kita ciptakan situasi dan suasana yang kondusif agar segala perihal dapat terjaga dengan baik. Pada kesempatan unggahan saya yang pertama kali, saya unggah melalui konten YouTube Wauli Mafi Darul Butuni Muna Al-Munajab sebagai dasar titik meletakkan peradaban sejarah kemanusiaan di tanah Al-Butuni. Sebagaimana yang saya utarakan, bahwasanya Buton tidak memiliki Alkitab, tapi Buton masih memiliki cerita yang mengcover keterangan baik dari Alkitab. Terima kasih kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Buton di mana berada, begitu juga masyarakat dunia di mana berada. Saya sampaikan salam hormat saya kepada seluruh pengunggah dan penyimak konten ini. Saya harapkan konten ini bisa dapat dilihat, bisa dapat didengar, dan bisa dapat dipelajari fak-fak yang penting bagi pribadinya. Bila tidak dianggap penting, tidak perlu. Tetapi bila dianggap penting, maka sama sekali perlu mencari dan mengkaji makna-makna bahasa singkat, makna-makna bahasa filsafat, makna-makna bahasa penyampaian yang saya unggah melalui konten yang ada. Utamanya para tokoh-tokoh agama yang ada di seluruh jagat raya. Baik itu Islam, baik itu Kristen, baik itu Hindu, baik itu Buddha, Konghucu, dan agama Shinto. Waktunya sekarang mengambil posisi pribadi masing-masing untuk tidak saling menggempur dengan basa-basi berdasarkan isi-isi Alkitab. Tetapi carilah keterangan Alkitab untuk menyeimbangkan kemanusiaan dalam peradaban yang ada. Bukan saling mendoktrin dan bukan saling menyalahkan. Tetapi semua pembawa risalah itu adalah manusia juga. Kenapa Allah memberikan gambaran kepada mereka? Kita ambil hikmah dan pelajaran. Kalau Allah menghendaki, tidak menutup kemungkinan tidak ada manusia yang dapat membatasinya, karena kehendak Allah itu betapa luasnya dengan kemahaannya. Terima kasih penyampaian yang singkat. Nanti di kemudian hari kita akan sambung keterangan-keterangan yang lebih memberikan keterangan secara mendetail. Pada kesempatan ini hanya kami pribadi pengunggah menyinggung beberapa keterangan yang bersifat pandangan sesaat. Tetapi bila mana dikaji dengan benar dan baik, bisa mencari keaslian daripada kebenaran yang ada. Saya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.